Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang menulis. Jadi menulis ini sebenarnya kegiatan yang sangat istilahnya tradisional atau mungkin kuno, karena sejak kita kecil masuk TK ataupun SD, hal yang paling kita kenal setelah bermain itu adalah membaca dan menulis. Lantas apa sebenarnya manfaat menulis bagi kita? Saya melihat bahwa menulis itu bisa mengasah logika kita, ketajaman berpikir kita. Orang yang menulis itu setidaknya dia melakukan dua hal. Pertama, dia harus banyak membaca. Yang kedua, dia harus pandai berpikir. Artinya, sekedar membaca tapi tidak bisa memadukannya dengan daya berpikir yang baik, yang benar, dia tidak akan menghasilkan sebuah output berupa tulisan. Selain itu, menulis juga menajamkan logika, karena di dalam proses menulis itu, seseorang harus bisa menghubungkan antara idealitas, fakta, data, realitas, kemudian mengambil kesimpulan. Sebagai contoh misalnya kalau kita mau berbicara tentang Pancasila. Apakah yang mempersatukan bangsa Indonesia ini adalah Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika? Kalau kita mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berarti tidak perlu ada kesamaan atau keseragaman, ya, kecuali sama-sama manusianya, begitu ya. Kalau kita mengatakan Pancasila, maka sebenarnya dia tidak perlu tafsir ulang, apalagi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dari mana sebuah kesimpulan itu bisa didapatkan? Tentu saja ketika dia berselancar ke masa sejarah, kemudian melihat realitas, kemudian data dan fakta terkini, sampai pada akhirnya idealitasnya seperti apa sih persatuan Indonesia ini terbentuk. Seperti itu. Kemudian menulis juga merupakan pekerjaan orang-orang cerdas, penuh karya, dan pengobar perjuangan. Tidak satupun orang yang meninggalkan karya besar berupa tulisan atau bahkan melahirkan orang-orang yang pandai menulis, melainkan dia adalah orang yang sangat cerdas, penuh karya, dan dia bisa hidup terus-menerus. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memiliki banyak sekali orang yang menjadi sekretaris beliau. Bahkan setelah itu di masa tabi'in, ulama-ulama terdahulu adalah orang-orang yang kegemarannya itu adalah berkarya, menulis. Sampai-sampai Imam Bukhari itu pada usia 18 tahun itu sudah bisa menulis sebuah karya yang sangat luar biasa. Dan itu dilakukan dengan memanfaatkan sinar bulan purnama. Nah, sekarang apa kendala seseorang untuk menulis? Laptop ada, tablet ada, komputer ada, ya, informasi banyak gitu. Tapi kemudian kenapa produktivitas menulis itu menjadi rendah? Inilah sebenarnya yang menjadi sebuah tantangan kita untuk berpikir lebih jauh. Mengapa di zaman yang orang banyak informasi, justru kemampuan menulisnya tidak begitu diasah. Dan yang menarik adalah orang-orang di luar kita, katakanlah orientalis, itu adalah orang yang sangat termotivasi untuk menulis. Kenapa? Karena dengan menulis dia bisa menguasai pemikiran dan perasaan orang yang membaca. Pada saat yang sama, suatu bangsa, suatu generasi yang produktivitas tulisannya rendah, maka dia akan dibentuk oleh, ya, katakanlah hegemoni tulisan yang banyak dijumpai. Kenapa? Ketika Indonesia punya universitas Islam, sekolah Islam, pada saat yang sama, ya, sedikit sekali karya anak-anak Islam ataupun penerbit-penerbit Islam yang menelurkan atau menerbitkan karya-karya dari generasi muslim itu sendiri. Inilah tantangan kita. Dan ini adalah pekerjaan prioritas, pekerjaan utama. Karena kalau kita lihat sesungguhnya kompetisi di dalam soal tulis-menulis ini, umat Islam, bangsa Indonesia dibandingkan dengan seluruh negara yang ada di dunia masih jauh tertinggal. Sahabat kalian yang berbahagia, mari perbanyak membaca dan tekunlah belajar menulis. Insya Allah setiap barisan kalimat yang kita tulis dengan niat karena Allah akan menjadi energi dan manfaat serta maslahat kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya menulis berarti membela, menghidupkan, dan mengokohkan peradaban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.